Para ulama di kalangan mazhab Syafi'i itu memberikan rincian-rincian tentang yang dimaksud hajat dalam hal ini. Kalau seandainya yang dipandang itu adalah wajah dan kedua telapak tangan, maka hajat yang dimaksud adalah mutlakul hajat. Hajat apapun itu, selama ini tujuannya adalah untuk pengobatan, maka diperbolehkan. Tidak ada klasifikasi apakah itu hajat yang berat, yang memang sangat diperlukan, atau yang sebatas hajat biasa-biasa saja, tidak ada. Karena anggota tubuh yang perlu dibuka atau perlu dilihat hanya sebatas wajah dan kedua telapak tangan. Makanya ibarat yang disebutkan dalam kitab Iqna, wa yu'tabaru fi nadhari ilal wajhi wal kafain mutlaqul hajat. Kalau seandainya yang dibutuhkan itu hanya menampakkan wajah dan kedua telapak tangan, maka hajat yang dimaksud adalah mutlaqul hajat. Wa fi ghairihima ma ada sawaten ta'akkuduha bi an yakuna mimma yubihu tayammum kasiddatid dhona. Tapi kalau kemudian anggota tubuh yang akan diobati itu ternyata adalah bukan atau selain wajah dan kedua telapak tangan, ya, dengan catatan bukan antara pusar hingga lutut, berarti mungkin yang perlu dirawat atau diobati itu adalah mungkin bagian dada, bagian punggung, atau bagian lengan misalkan, ya, intinya bukan wajah dan kedua telapak tangan dan juga bukan antara pusar hingga lutut, maka hajat yang dimaksud dalam syariat itu adalah ta'akkuduha, hajat yang lebih berat lagi, memang sangat-sangat diperlukan dan tidak harus dibuka. Itu kalau anggota tubuhnya adalah anggota tubuh selain wajah dan kedua telapak tangan. Wa fi sawataini, namun kalau kemudian misalkan anggota tubuh yang perlu diobati itu adalah anggota tubuh yang antara pusar hingga lutut, fi sawatain, ya, antara dua ini, mazidu ta'akkudiha, keperluannya itu memang betul-betul urgent sekali, tidak bisa tidak, memang harus iya. Contoh misalkan orang perempuan yang akan melahirkan misalkan, melalui proses persalinan, kan tidak bisa tidak, itu harus memang ditangani dan memang harus membuka farji dari si perempuan itu sendiri. Kalau tidak, nanti bisa-bisa malahan yang pasiennya yang akan meninggal dunia, sehingga itu ada bentuk talafun nafs, ada itlaf kepada nafas, ada itlaf, ada keluputan terhadap nyawa seseorang, membahayakan nyawa seseorang. Nah, baru kemudian diperbolehkan untuk menampakkan bagian yang aurat besarnya dari pihak si perempuan. Itu pun masih diberikan catatan bihaitsu an la yu'addal kasfu bisa babiha hatkan lil muru'ah. Disyaratkan dibukanya anggota tubuh dari sawaten tadi itu, ya, itu tidak sampai masuk dalam kategori hatkan lil muru'ah, menjatuhkan kehormatan dari pihak pasien itu sendiri. Misal pasiennya ini memang perlu penanganan yang antara farji depan dan farji yang belakang, misalkan sawaten, ya. Memang butuh untuk membuka yang itu. Kalau seandainya kemudian tindakan yang dilakukan oleh dokter ini ada bentuk tindakan-tindakan yang itu yuskitul muru'ah, menghilangkan kehormatan atau mencederai kehormatan dari pihak pasien, maka tidak boleh dibuka, tidak boleh ditampakkan kepada pihak dokter, harus ditutup. Sehingga makanya tadi saya katakan di awal, Al-Imam Al-Mawardi mensyaratkan dokter yang menangani hal-hal pengobatan seperti demikian haruslah dokter yang aminan, dokter yang memang bisa dipercaya, artinya tidak sampai ada tindakan-tindakan yang dianggap kurang ajar. Ini penting untuk dipahami oleh semuanya, supaya kita semuanya ketika akan memberangkatkan keluarga kita untuk berobat, kita juga perlu berhati-hati kepada dokter-dokter yang akan menangani keluarga kita masing-masing.